Selamat berjumpa kembali para pengunjung sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara kerja daripada pintu elevator yang terdiri dari dua daun pintu, ini daun pintu sebelah kiri dan ini daun pintu sebelah kanan, di mana kedua daun pintu ini akan digerakkan oleh sebuah motor, di mana motor ini akan dikendalikan untuk dua arah putaran oleh kontaktor 10 untuk bergerak ke arah kanan, oleh kontaktor 11 untuk bergerak ke arah kiri. Kemudian di bawahnya ada rangkaian kontrol untuk mengendalikan pintu elevator ini, di mana di sini terdapat sebuah kontaktor magnet yang diserikan dengan saklar normally close kontaktor 7, kemudian saklar normally close kontaktor 6, kemudian saklar normally close kontaktor 8, kemudian saklar normally close timer 1. Kemudian di sebelah bawahnya adalah timer yang mengatur waktu berapa lamanya pintu ini akan terbuka. Di sini saya beri waktunya 5 detik. Jadi pintu akan terbuka selama 5 detik. Kemudian di bawah sebuah kontaktor 11. Ini untuk mengendalikan motor agar bergerak ke kiri, menggerakkan pintu ke arah kiri, yang dilengkapi dengan saklar normally close dari kontaktor 9 dan saklar normally open dari timer 1 dan saklar pengunci sendiri dari kontaktor 11. Saudara sekalian, di sini ada saklar normally close dari kontaktor 7 yang ada di sini. Kontaktor 7 ini untuk mengendalikan motor elevator menuju ke atas atau gerakan naik ke atas. Kemudian di sini saklar normally close dari kontaktor 6, dari kontaktor 6 ini. Kontaktor 6 ini digunakan untuk mengendalikan motor untuk menggerakkan elevator ke arah bawah. Kemudian di sini ada saklar normally close dari kontaktor 8. Nah, ini gunanya nanti untuk mematikan kontaktor 10 sehingga pintu akan berhenti bekerja. Kemudian ada timer di sini. Timer ini nanti akan menghidupkan kontaktor 11 sehingga kontaktor 11 bergerak menarik pintu ke arah kiri, dan saklar normally close kontaktor 9 untuk menghentikan kerja daripada kontaktor 11. Oke, saudara sekalian, yang pertama kali nanti bekerja pada rangkaian yang semua ini adalah rangkaian pengendali daripada pintu elevator ini. Sedangkan cara kerja daripada rangkaian lainnya, yaitu rangkaian utama daripada elevator ini, kemudian rangkaian kontrol untuk menghidupkan atau menjalankan elevator ini, dan juga rangkaian kontrol untuk mengendalikan motor penggerak daripada elevator ini, semuanya telah saya jelaskan cara kerjanya pada video terdahulu dengan judul elevator atau lift pada bangunan berlantai 4 dengan pintu tunggal, artinya berdaun pintu tunggal, artinya dan pintunya cuma satu. Jadi saudara bisa lihat cara kerjanya nanti pada video terdahulu dengan judul elevator atau lift pada bangunan berlantai 4 dengan daun pintu tunggal. Oke, saudara sekalian, jadi sekarang saya hanya fokus menerangkan cara kerja daripada kedua daun pintu pada pintu
elevator ini. Itu saya aktifkan dulu rangkaian, atau saya beri arus listrik ke rangkaian kontrol yang ada ini. Saya klik di sini. Lihat, pertama kali bekerja adalah pintu membuka, lamanya 5 detik. Ya, sesuai dengan waktu yang saya berikan di timer ini adalah 5 detik. Jadi ketika elevator berada di lantai 1, artinya kontaktor 7 dan 6 dalam keadaan belum lagi bekerja, sehingga saklar normally close dari kontaktor 7 dan kontaktor 6 dapat mengalirkan arus ke kontaktor 10 sehingga pintu bergerak ke arah kanan. Setelah mencapai sisi sebelah kanan, maka limit switch yang berada di sebelah kanan ini tertekan oleh pintu, menyebabkan kontaktor 8 bekerja, sehingga saklar normally close dari kontaktor 8 ini bekerja dengan cara membuka, sehingga matilah kontaktor 10. Pada saat itu saklar normally close kontaktor 10 berada pada posisi semula dalam keadaan normally close, maka harus masuk ke timer, dan timer akan bekerja selama 5 detik. Setelah mencapai waktu 5 detik, saklar normally open dari timer akan menutup, menyebabkan kontaktor 11 bekerja, maka pintu akan bergerak ke kiri karena ditarik oleh gerakan motor yang bergerak ke arah kiri. Kemudian setelah mencapai sisi kiri kembali, maka daun pintu akan menekan limit switch ini, sehingga bekerjalah kontaktor 9. Dengan bekerjanya kontaktor 9, saklar normally close dari kontaktor 9 akan terbuka, menyebabkan kontaktor 11 berhenti bekerja, dan motor untuk menggerakkan pintu ke arah kiri juga berhenti bekerja. Kemudian dilihat di sini, setelah bekerjanya kontaktor 9, maka kontaktor 9 ini siap dengan saklar normally opennya, karena dalam keadaan posisi tertutup, memberikan arus ke rangkaian kontrol untuk mengoperasikan elevator. Coba kita perhatikan, saudara sekalian, ketika elevator bekerja, maka salah satu daripada kontaktor 7 atau 6 ini akan bekerja, maka saklar, salah satu dari saklar ini akan membuka, sehingga pintu belum lagi dapat bekerja. Tetapi setelah elevator berada pada posisinya, misalnya kita naikkan ke lantai 2, sudah sampai di posisinya, maka kontaktor ini kembali berhenti bekerja, sehingga barulah pintu akan membuka. Kemudian nunggu 5 detik, setelah mencapai 5 detik baru dia menutup kembali. So, kita lihat, saya mau gerakkan elevator ke lantai 2, tekan tombol 2. Ya, sudah berhenti di sini, baru pintu bisa dibuka secara otomatis. 5 detik kemudian pintu menutup. Kemudian saya mau beralih ke lantai 3, klik tombol 3. Ya, setelah sampai lantai 3 baru pintu membuka, lamanya 5 detik. Lihat waktunya sini. Ya, sampai 5 detik baru pintu nutup kembali. Kemudian saya mau naik ke lantai 4, klik tombol 4. Ya, setelah sampai di sini, kontaktor ini mati, maka baru pintu membuka. Nunggu waktu 5 detik. Sudah. Ya. Yang saudara perhatikan tadi di sini, ketika naik, yang bekerja itu adalah kontaktor 7. Naik ke lantai 2,
naik ke lantai 3, naik ke lantai 4 yang bekerja itu adalah kontaktor 7, sehingga saklar normally close kontaktor 7 terbuka. Jadi ketika elevator lagi bergerak, maka pintu tidak bisa terbuka. Setelah berada pada posisinya, misalnya berada di lantai 2 berhenti, berada di lantai 3 berhenti, berada di lantai 4 berhenti. Pada saat berhenti itu kontaktor 7 tidak lagi bekerja, sehingga saklar kembali dalam posisi tertutup, maka pintu bisa dioperasikan. Sekarang sudah berada di posisi 4, atau elevator atau lift sudah berada di lantai 4. Di sini kita lihat yang siap bekerja itu adalah kontaktor 6. Ini tertutup, kuncian di sini sudah tutup, maka yang akan hidupkan adalah kontaktor 6. Artinya elevator akan siap untuk bergerak ke bawah. Ketika bergerak ke bawah, maka pintu tidak terbuka. Setelah berada nanti di lantai yang dituju, baru pintu bergerak. Sekarang kita coba lantai 3. Ya, sudah berada di sini, baru bekerja. Tunggu waktunya 5 detik. Ya, baru nutup kembali. Jadi ketika menuju lantai 3, kontaktor 6 lagi bekerja, sehingga saklar normally close dari kontaktor 6 dalam keadaan terbuka, sehingga pintu belum bisa dioperasikan. Setelah duduk di lantai 3 dan kontaktor 6 sudah mati, maka baru pintu bisa bergerak secara otomatis. Mari kita lihat lagi, turun ke lantai 2. Ya, tunggu, baru gerak ya. Sudah duduk di posisinya, elevator sudah berada di lantai 2, baru pintu buka, namanya 5 detik. Ya, sekarang turun lantai 1. Buka. Tunggu waktunya sini. 4, 3, 2, 1, kosong, baru bergerak. Sekarang elevator berada di lantai 1. Saya mau naik ke lantai 4 langsung. Saya perhatikan. Ya, baru buka pintu, tunggu 5 detik, baru nutup. Jadi yang saudara perhatikan tadi, ketika elevator bergerak dari lantai 1 ke 4, maka pintu belum bisa dibuka karena kontaktor 7 masih dalam keadaan bekerja. Setelah sampai di posisi 4, maka kontaktor 7 tidak lagi bekerja, maka saklarnya sekarang dalam keadaan normally close, maka bisa membuka pintu. Kemudian sekarang saya mau ke lantai 1, berarti arah mundur ke arah turun ke bawah, berarti yang terjadi adalah kontaktor 6. Coba lihat dari lantai 4 langsung ke lantai 1. Perhatikan. Ya, sudah sampai di lantai 1, baru pintu buka. Kemudian nunggu waktunya 5 detik. Nah, demikianlah saudara sekalian cara kerja daripada pintu elevator yang terdiri dari 2 daun pintu yang saya sebut di sini adalah double side door. Mudah-mudahan materi yang saya sajikan ini dapat bermanfaat bagi saudara sekalian, dan sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang.